Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenal provider. Jadi apa itu provider? Provider merupakan plugin yang ada di Flutter untuk mengolah state keadaan dari tampilan kita. Atau dengan istilah lainnya adalah state management. Jadi kalau di Flutter itu sendiri state management sudah ada bawaan defaultnya, yaitu namanya adalah stateful widget. Nah, kali ini kita akan menggunakan provider, yaitu kita harus menambahkan dependencies-nya di bagian PubSpec YML di sini. Nah, untuk menambahkannya, kita bisa melalui comment palette, lalu tambahkan melalui PubSpec assist seperti ini. Kemudian kita cari yang namanya provider. Dan enter. Nanti akan ditambahkan secara otomatisnya di sini. Oke, kita simpan. Pastikan proses ini berjalan dengan sempurna dan kita mendapati exit code-nya 0. Berarti tidak ada masalah. Nah, setelah ini, sekarang kita akan buat provider. Nah, implementasinya di sini kita akan buat provider itu untuk membuat kejadian, yaitu perubahan tampilan saat kita mengklik tombol di menu button navigator ini. Jadi kalau misalnya kita dari beranda, kemudian kita klik berita, nanti akan merubah tampilan yang ada di sini menjadi halaman berita. Nah, untuk merubah itu tentu saja kita menggunakan provider. Karena apa? Karena kita sedang merubah pada halaman yang sama untuk menjadi tampilan yang berbeda. Nah, sekarang kita buat folder baru, kita kasih yang namanya folder provider seperti ini. Nah, kemudian kita buat satu file, kita kasih nama misalnya dashboard provider seperti ini. Ya. Biasakan dalam penyamaan ini kita sesuaikan dengan nama view-nya saja, supaya kita tahu bahwa dashboard provider ini nantinya untuk diimplementasikan di dalam view dashboard view-nya. Nah, untuk membuatnya, langkahnya kita import material, kemudian kita buat kelasnya di sini. Jadi buat dashboard provider, misal kita kasih namanya sama dengan nama filenya, kemudian with, kemudian kita kasih change notifier, seperti ini cara buatnya. Ya. Nah, jadi perhatikan struktur dari penulisannya. Kelas, nama kelasnya, with, change notifier, kemudian diawali dengan kurawal dan diakhiri dengan kurawal tutup. Nah, kemudian untuk menggunakan provider ini, kita harus meregistrasi atau mendaftarkan providernya di bagian main. Jadi pastikan setiap provider yang mau kita gunakan harus diregistrasi terlebih dahulu. Nah, berikut contohnya. Di bagian material app ini, kita buat wrap with builder. Jadi kita gunakan yang ini. Ya. Kemudian kita gunakan multiple provider. Multi-provider. Nah, ini dia. Ya, enter. Lalu kita buat provider, pilih yang ini, tab. Kemudian kita tuliskan di sini adalah change notifier provider. Nah, seperti ini. Lalu kita buat secret ini, ya. Ini berupa function. Jadi kalau berupa function itu kita awali dengan buka kurung, ada parameternya ya. Lalu kita arahkan ke providernya, itu dashboard provider. Ini yang mau kita gunakan. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau ada provider yang kedua, berarti kita tinggal tuliskan saja nama provider yang kedua dan seterusnya, seperti itu. Kemudian di sini merah ya, karena di bagian builder ini ada dua parameter. Jadi kalau kita perhatikan ada build context dan widget. Di sini cuma ada konteks, berarti kita buat satu lagi widget. Ini ya. Jadi kalau misalkan udah, kita simpan. Nah, supaya provider ini bisa aktif saat kita lakukan debugging-nya, ini pastikan kita menjalankan ulang dari awal. Ya, bisa klik ini atau kita stop, kemudian kita jalankan kembali. Oke, kita coba. Nah,
Tentu waktu kita klik di sini belum akan terjadi apa-apa ya, karena kita memang belum menambahkan perintah yang lebih spesifik di bagian tombol navigation bar ini. Nah, sekarang kita ke bagian dashboard view, kemudian di bagian bottom navigation bar item ini, ya di bagian bottom navigation bar ini kita tambahkan on tab ya. Jadi di on tab ini, pilih yang ini ya. Jadi ini adalah event ketika kita memilih salah satu dari menu ini. Nah, value ini akan memberikan indeks, berarti ini indeks 0, indeks 1, dan indeks 2 ketika tombolnya diklik. Nah, kalau misalnya diklik, apa yang akan terjadi nantinya? Yaitu kita akan merubah halaman body ini. Jadi, halaman body ini nantinya akan merubah mana halaman home, mana halaman berita, dan mana halaman pengaturan. Nah, karena tadi di awal kita telah membuat stack ini untuk halaman beranda, maka kita bisa ekstrak dulu saja widgetnya menjadi halaman beranda. Misalkan di sini beranda view. Nah, seperti ini. Berarti ini khusus untuk halaman beranda nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat halaman berandanya seperti ini ya, sudah terpisah ya. Nah, karena ini adalah halaman beranda view, sebaiknya kita pisahkan saja, kita collapse dulu seperti ini ya, sehingga memudahkan kita melakukan cut. Oke, kita bisa pisahkan, atau misalnya coba kita ulang lagi. Oke, seperti ini ya. Kita ulang lagi ya. Jadi di bagian ini, kemudian kita ekstrak widget ya di sini. Kita kasih nama beranda view. Karena ini bukan halaman utamanya, kita gunakan namanya adalah beranda panel. Nah, seperti ini. Oke, lalu sebaiknya kita buat saja satu file ya, beranda panel titik dat. Kita taruh beranda panel kelasnya ke dalam sini. Caranya di kelas ini kita collapse, klik di sini ya, sehingga dia mengerucut, lalu kita blok sampai akhir, cut, lalu pisahkan ke dalam sini. Oke, nah di sini kita tambahkan import material. Nah, seperti ini ya. Ada dashboard, kemudian informasi pengguna, ini kita pisahkan aja dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, semuanya ini kita ambil, ya, semuanya kita cut, lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke, sudah ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada merah, bisa kita lihat. Sepertinya kurang diambil. Bisa kita lihat dulu, pastikan ini semua terambil ya. Oke, kita ambil lagi, pastekan ke sini. Oke, nah, ini sudah semuanya diambil, berarti tidak ada error. Nah, sekarang di sini tinggal kita control space. Nah, ini akan muncul kayak gini ya. Tab aja. Berikutnya kita buat lagi yaitu pengaturan panel. Baik. Nah, karena semuanya ini adalah panel-panel di dalam dashboard view, sebaiknya kita buat satu folder khusus, yaitu namanya adalah dashboard. Ya, seperti ini. Supaya kita pisahkan aja semuanya yang berkaitan dengan dashboard ke satu folder, supaya memudahkan kita untuk memanajemennya. Oke, nah sudah.
Nah, kalau misalnya merah-merah seperti ini bisa kita hapus, kemudian lakukan control space di bagian perintah yang error tadi. Oke, misalnya seperti ini, control. Nah, ini ya, enter, kita kasih buka kurung dan tutup kurungnya. Begitu juga di bagian ini, kalau misalnya merah ya, bisa kita control space, ada muncul, enter saja, nanti dia akan menyesuaikan dan yang bagian merah ini kita hapus saja. Nah, itu cara untuk memperbaikinya. Nah, akhirnya sekarang kita sudah punya dashboard ini terdiri dari beranda panel, berita panel, dan pengaturan panel. Nah, karena di sini menggunakan indeks untuk merubah tampilan, ya, maka kita daftarkan terlebih dahulu uh, view-view yang menjadi tampilan yang akan di layar sini. Oke, sebelumnya kita lengkapi dulu ya masing-masing panel ini. Beranda panel sudah, lalu berita panel sudah, kita buat aja di sini misalnya scaffold, bodinya kita kasih penanda saja dulu berita, berita, dan di bagian pengaturan juga sama, kita buat dulu kelasnya. STLS, shortcut untuk stateless widget kita kasih nama pengaturan panel, lalu di sini kita kasih nama scaffold, yaitu bodinya adalah pengaturan. Oke, ini untuk awalnya saja. Nah, sekarang kita udah buat 3 widget pengaturan panel, beranda panel, dan berita panel. Sekarang kita daftarkan ke bagian dashboardnya di sini. Nah, di sini kita buat di bagian atas ini ya, di bagian build ini, misalnya panels, kita daftarkan, susun sesuai dengan indeks ini, yaitu yang pertama beranda, yang kedua berita, dan yang ketiga pengaturan. Berarti beranda panel, lalu yang kedua adalah berita panel, dan yang terakhir adalah pengaturan panel. Nah, pastikan harus disusun seperti ini, urutan dari tombolnya. Sedangkan nama panels ini bebas saja ya. Nah, misalkan saya kasih nama variable-nya adalah panels. Nah, kemudian kita gunakan providers tadi untuk menyimpan indeks value yang diklik ya. Nah, sekarang kita kembali ke dashboard providernya. Berarti kita buat satu variabel adalah tab aktif. Oke, defaultnya 0 ya. Sekarang kita buat satu metode yang namanya onClick ya. Jadi ketika diklik, kalau misalkan ubah tab, kemudian tab aktifnya indeks. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian tab aktif sama dengan indeks. Lalu kita jangan lupa panggil perintah notify listener. Ini gunanya untuk merender ulang tampilan. Jadi setelah indeks tab ini diklik, maka dilakukan perintah notify listener untuk merefresh tampilannya lagi. Nah, sekarang kalau sudah kita simpan, kita kembali ke bagian dashboard view-nya. Nah, di sini kita jalankan perintah context read, lalu kita pusi kurung sini, kemudian tuliskan nama providernya yaitu dashboard provider, lalu di belakang ini kita isikan ubah tab yaitu value ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buat di bagian ini body adalah bagian yang akan dirender ulang. Nah, kita tambahkan namanya builder, lalu kita ganti menjadi consumer, namanya adalah dashboard provider. Oke. Nah, di bagian builder ini ada 3 parameter, yaitu yang pertama build context, dashboard provider, dan widgetnya. Berarti kita ganti di sini provider dan widget. Nah, sekarang di bagian ini tentu kita akan melakukan proses kondisional, yaitu mengecek nilai dari tab aktif yang ada di dalam providernya. Caranya gimana?
Jadi kalau misalnya kita tuliskan provider titik tab aktif sama dengan 0 ya, maka yang dimunculkan langsung saja ya. Langsung saja dari panels, yaitu dari provider titik tab aktif. Nah, seperti ini caranya. Jadi, kalau tab aktifnya 0, maka dia akan menampilkan yang beranda panels. Kalau yang 1, maka nanti yang ditampilkan berita panel, seperti itu. Oke, kita langsung testing aja. Kita klik yang berita. Baik, sebentar, ada yang salah kah? Kita coba print di sini tab value. Oke, kita coba lihat di bagian debug console apakah ada. Oh, berarti ini belum berjalan ya. Kita coba stop dulu. Baik, berarti perintah yang sudah kita ketikkan ini masih belum terintegrasi sepenuhnya. Jadi caranya kita stop dulu lalu kita jalankan ulang. Nah, ini kita udah jalankan ulang. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian debug console ini. Lalu kita klik login, masuk lagi ya. Nah, kita klik di bagian berita. Nah, kalau memang sudah oke nih tadi, harusnya memang muncul kayak gini ya, tulisan dari tabnya. Tab 1, nah ini tab 2, pengaturan, berita ya, kalau kita lihat. Dan ini beranda. Nah, berarti ini sudah benar nih tadi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, waktu saya klik beranda, tapi kok biru-birunya nggak pindah ke sini ya. Nah, ini karena kita belum men-set tab aktifnya. Jadi kalau kita lihat di bagian button navigator bar ini ada current index. Jadi di sini nilai defaultnya 0, maka dia tetap berada pada berandanya. Maka kita harus menggantinya. Current index adalah dari konteks read dashboard provider titik tab aktif. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lihat. Nah, Oke, nah di sini tidak terjadi perubahan juga dikarenakan di bagian ini hanya berjalan sekali. Jadi ini tidak ikut render, ya kan? Artinya apa? Artinya kita harus selain di bagian consumer ini, artinya kita juga harus merender di bagian bottom navigator ini juga. Oke. Dengan kata lain, mungkin sebaiknya kita render di level yang paling atasnya, yaitu di scaffold-nya. Nah, kalau memang demikian berarti di sini ya kita ganti caranya, yaitu kita buat rendernya dari sini, kita buat builder, kita tuliskan consumer, lalu nama nama kelas providernya, lalu di sini provider kita singkat prof aja dan widget kita singkat w seperti ini. Kalau udah di level atas ini, maka cara penggunaan ini bisa kita singkat. Caranya gimana? Kita panggil aja nama providernya di situ. Berarti ini nggak usah kita pakai, kita ganti jadi prof. Nah, begitu juga current index ini kita bisa ganti jadi prof, karena dia levelnya udah di level lebih tinggi gitu ya, di luar. Nah, berarti di sini tinggal kita pakai kayak gini saja caranya. Ya, prof. Ganti seperti ini jadinya. Oke, silakan diperhatikan dengan seksama. Jadi panelsnya ini diganti langsung panels prof ya, tab aktif, yaitu prof ini. Tab efektif itu adalah variabel yang kita deklarasikan di bagian kelas dashboard provider yang memang tujuannya untuk mencatat indeks yang sedang aktif. Ya. Nah, sekarang kita coba simpan dan kita testing sekarang. Waktu klik beranda langsung berubah, ininya juga ikut berubah. Berita juga muncul berita, ininya juga berubah. Pengaturannya berubah, ini juga berubah. Nah, karena di Flutter itu sifatnya adalah menggunakan state management, yaitu apa? Yaitu melakukan terjadinya perubahan berdasarkan keadaan. Maka setiap yang terjadi perubahan itu harus dirender ulang. Nah, render ulang ini perintahnya dari notify listener.
Jadi kalau ini perintahnya tidak kita buat, misalnya ini kita hapus ya, karena kita simpan, nah kemudian kita klik. Yang terjadi adalah ini ada perubahan tab diklik, tapi tampilannya tidak berubah. Ini disebabkan karena notify listener-nya tidak ada, yaitu perintah untuk merender ulang tampilan, sehingga tidak terjadi apa-apa. Nah, makanya perintah ini harus kita gunakan. Hingga sekarang kalau kita klik akan terjadi perubahan baik ininya dan di bagian tampilannya. Ya, seperti itu ya. Silakan adik-adik semuanya melakukan praktikumnya ya. Kalian buat satu file provider seperti ini contohnya, silakan di-post dan kalian ikuti. Kemudian di bagian main, silakan disesuaikan, didaftarkan provider dashboard-nya dengan cara seperti ini, dimodifikasi sebelumnya. Silakan di-post dan diikuti. Nah, kalau sudah, kemudian kalian buat file masing-masing tampilannya ya, yang awalnya dashboard view-nya tadi ya, kita gunakan di body itu untuk menampilkan beranda, itu kalian ekstrak method, caranya seperti tadi, bisa kalian back dan lihat kembali, pisahkan menjadi seperti ini, filenya menjadi beranda panel, lalu ada berita panel, dan ada buat seperti ini untuk berita panelnya sementara. Ya, kalau sudah, kemudian buat yang file berikutnya pengaturan seperti ini, silakan dibuat dan di-post. Kalau sudah, nah baru disusun di bagian dashboard view-nya. Pertama, di bagian build-nya, tambahkan perintah seperti ini. Nah, kalau sudah, ya kemudian di bagian scaffold, ini kalian tambahkan builder dengan kalian ganti menjadi consumer dengan dashboard seperti ini. Oke, silahkan di-post, kalian amati perintah berikut. Silahkan di-post dan diikuti. Nah, kemudian di bagian navigator, bottom navigation bar, on tab-nya ini kalian tambahkan seperti ini. Ya, memanggil ubah tab. Ya, kalau sudah, sekarang kita beralih ke bagian bawahnya, yaitu di bagian body, di panels ini, ya, ini memanggil variabel yang di atas maksudnya ya, menampilkan sesuai dengan indeks tab yang aktif. Tab yang aktif itu berdasarkan terisi dari ubah tab. Silakan dibuat sesuai dengan contoh berikut. Nah, kalau sudah, silakan di running dan dijalankan, pastikan sesuai dengan contoh yang saya berikan.